Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, kitab suci Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi pedoman manusia untuk menjalani kehidupan di dunia. Di dalam Al-Quran juga terkandung petunjuk untuk menggapai kehidupan akhirat. Kandungan isi Al-Quran sejak awal diturunkan hingga saat ini tidak pernah berubah. Namun jangan pernah menyangka bahwa Al-Quran akan tetap abadi, sebab ada masa di mana kitab suci Al-Quran akan musnah dari dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, kapankah waktu Al-Quran diangkat dari muka bumi? Sudah sejauh mana kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Apakah Al-Quran hanya dijadikan sebagai hiasan di dalam rumah? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Ketika Al-Quran diturunkan dari langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim dari langit ke bumi. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keaslian Al-Quran meski proses penurunan dari langit ke bumi diturunkan secara bertahap. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji akan menjaga Al-Quran agar tidak satupun yang berkurang ataupun bertambah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya." Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Sebagai umat Islam tentu sangat rugi jika tidak mengamalkan dan mengambil banyak pelajaran dari Al-Quran. Untuk kehidupan sosial, Al-Quran telah memberikan panduan secara lengkap. Misalnya, bagaimana menjaga hubungan baik dengan tetangga, menolong orang yang membutuhkan bantuan kita, serta larangan mengambil yang bukan hak kita dari orang lain. Al-Quran juga secara tegas melarang adanya saling mencela. Andai kata ini diamalkan, maka tidak akan ada keributan yang akan terjadi di sosial media. Coba kita simak baik-baik ayat Al-Quran yang melarang kita saling membuli. "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk." Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Al-Quran akan hilang dari ingatan manusia. Sebelum Al-Quran musnah, awalnya Al-Quran akan hilang dari ingatan para penghafalnya. Ayat-ayat dalam setiap lembaran mushaf pun akan menjadi kosong. Peristiwa hilangnya Al-Quran dari ingatan ini terjadi ketika agama Islam memudar secara perlahan. Hingga puncaknya, ritual ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan sedekah tidak lagi dikenal oleh orang-orang. Keadaan seperti ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Islam akan pudar secara perlahan seperti pudarnya sulaman baju, sehingga puasa, sholat, haji, dan sedekah tidak lagi dikenal. Al-Quran juga akan diangkat dalam satu malam, sehingga tidak ada satu ayat pun tersisa di muka bumi. Orang-orang lanjut usia yang tersisa dari umat manusia akan berkata, 'Kami mendapati orang-orang tua kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka kami pun ikut mengucapkannya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Peristiwa diangkatnya kembali Al-Quran ke langit.
Ada serangkaian peristiwa yang mengawali jelang musnahnya Al-Quran. Diangkatnya kembali Al-Quran benar-benar akan terjadi. Meski demikian, tidak ada keterangan yang menyebutkan secara pasti waktu diangkatnya kembali Al-Quran ke langit, tempat di mana Al-Quran berasal. Namun berdasarkan keterangan beberapa riwayat dari Rasulullah SAW bahwa Al-Quran akan diangkat ke langit di malam hari dan di pagi hari, itulah masa di mana seluruh Al-Quran akan musnah dan menghilang di muka bumi. Meski tidak diketahui seperti apa pengangkatan Al-Quran, tapi sebuah riwayat dari Ibnu Umar menjelaskan bahwa pengangkatan Al-Quran itu menimbulkan suara gemuruh yang terdengar di sekitar arsy. Suaranya bagaikan suara kawanan lebah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Al-Quran pulang kembali ke asalnya, sehingga menimbulkan suara gemuruh di sekitar arsy seperti suara lebah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, ada apa denganmu? Al-Quran menjawab, darimu aku keluar dan kepadamu aku kembali. Aku dibaca tapi tidak diamalkan. Ketika itulah Al-Quran diangkat ke Allah. Hadis riwayat Dailami. Tanda akan musnahnya Al-Quran dari muka bumi. Ada beberapa tanda jelang musnahnya Al-Quran dari muka bumi ini. Al-Qurtubi menyebutkan bahwa peristiwa pengangkatan Al-Quran ini terjadi saat keluarnya binatang aneh dari perut bumi. Binatang aneh yang dimaksud akan memberikan kesaksian bahwa manusia yang hidup pada saat itu tidak yakin pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Al-Quran Surat An-Naml ayat 82. Al-Qurtubi menjelaskan kalimat perkataan telah jatuh atas mereka adalah matinya para ulama, hilangnya ilmu dan diangkatnya Al-Quran. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud berpesan agar banyak-banyaklah membaca Al-Quran sebelum Al-Quran diangkat ke tempat asalnya. Kesaksian Al-Quran pada hari kiamat. Sejak awal diturunkannya Al-Quran, kita diminta untuk selalu membacanya, sebab di hari kiamat nanti Al-Quran akan memberikan kesaksian. Sebab barang siapa yang membaca dan mengamalkan Al-Quran akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Anjuran membaca dan mengamalkan Al-Quran ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat di hari kiamat bagi yang membacanya dengan tadabbur dan mengamalkannya. Bacalah Al-Zahrawain atau dua cahaya, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti dua awan atau seperti dua cahaya sinar matahari atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca dua surat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Tadabbur Ilmi, penjelasan video ini mengingatkan kita akan pentingnya membaca, mentadabburi, dan mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itu, luangkanlah waktu yang kita miliki untuk membacanya. Jangan sampai timbul penyesalan ketika Al-Quran diangkat ke langit, kita belum sempat membacanya, mentadabburinya, dan mengamalkannya, sehingga hidup menjadi tersesat dan di akhirat menjadi penghuni neraka. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.